Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini masih membahas tentang hukum kolom. Kami lanjutkan ya dengan analisis 3 dimensi seperti contoh yang sudah saya tuliskan seperti ini. Muatan 1, ada muatan 1, ada muatan 2 dan ada muatan 3. Yang besarnya 2 mikrokolom, 1 mikrokolom dan minus 2 mikrokolom. Yang pertama berada di posisi 2,0,1, maksudnya ini berada di sumbu X2 dan di sumbu Y-nya 0, di sumbu Z1, begitu pula yang dan seterusnya ini. Tentukan gaya kolom yang dialami oleh muatan 3 akibat muatan 1 dan muatan yang kedua. Kita analisis gambarnya dulu. Seperti ini diagram untuk 3 dimensi sumbu X, Y, dan Z. Ini 1, 2, 1, 2, 1, minus 1, 2, minus 1, 2, dan seterusnya. Jika karena di sini adalah sumbu X, kemudian di pertanyaan adalah ada minus X-nya, maka kita teruskan ke arah berkebalikannya. Begitu pula yang Z, kita arahkan ke sana terus. Kalau ditanya Y-nya ada minusnya, maka kita teruskan ke arah bawah begitu. Kita analisis 1. Posisi muatan 1 berada di 2,0,1. 2-nya adalah X, 0-nya adalah Y, makanya berada di datar. Kemudian Z-nya adalah 1, ini maka kita tarik garis. Muatan yang ketiga langsung minus 2,1. Berarti minus 2 ini adalah X, kita teruskan buat diagram lagi, garis lagi maksudnya, minus 2. Satunya ini adalah Y, naik ke atas, maka ini ada posisi 3. Maka kalau kita disuruh mencari hubungannya, kita tarik garis gradien antara muatan 1, 3 dan 31 dan 32 seperti ini. Seperti itu. Langkah yang pertama, maka kita harus tahu dulu jarak antara muatan 3 dan 1 dan jarak antara muatan 3 dan 2. Oleh karena itu ini saya langsungkan. Jarak dari 31 itu dari mana? Kita posisikan, kita analisis dari posisi ini koordinatnya 31. Ini kan 31. Berarti minus 2 dikurangi 2 adalah minus 4I. Mewakili sumbu Z saya tulis I. Selanjutnya 1 dikurangi 0 adalah 1 atau saya tulis J. 0 dikurangi 1 adalah minus 1K karena di posisi Z. Ini yang dimaksud adalah R31 dalam bentuk vektor. Selanjutnya kalau ingin dikonversikan menjadi skalar, maka koefisien-koefisien dari vektor ini kita kuadratkan kemudian diakarkan. Minus 4 kuadrat, 1 kuadrat minus 1 kuadrat, ketemu 18 akar 18, kalau dihitung adalah 4,42. Selanjutnya saya analisis R32 vektor. Ini 3, ini 2. Min 2 dikurangi 1 adalah min 2I. 1 dikurangi 1 adalah 0, tidak saya tulis. 0 dikurangi min 1 adalah 1K atau ditulis K langsung. Nah, untuk mencari R32 besarnya maka tinggal dikonversikan, caranya koefisiennya dikuadratkan kemudian diakar. Kalau sudah mencari jarak pemisah antar muatan dengan muatan yang ketiga akibat muatan 2 dan muatan 1, maka selanjutnya kita cari F31-nya dan F32. Maka rumusnya sama, K1 Q3 R31 kuadrat. Karena ini dalam bentuk vektor maka saya tambah dengan R satuan atau R31 vektor dibagi dengan R31 determinan.
atau mutlak. Ini rumus ini tidak merubah dari esensi dari rumus ini, karena sejatinya R31 kalau dibagi dengan ini sama dengan 1. Oke, kan kita lanjutkan dulu. 9 kali 10 pangkat 9, ini nilai ini. K1 nya saya tulis, K3 nya juga saya tulis, R31 nya adalah ini. Kemudian nilai ini adalah diperoleh dari R31 yang di atas. Kemudian ini besarnya. Kemudian saya operasikan 9 kali 2 kali 2 dibagi 4,42 kuadrat dibagi 4,42, ketemu 0,417. Kemudian ordernya ketemu minus 3. Ini saya tulis kembali. Selanjutnya koefisien ini saya kalikan dengan koefisien IJK nya, ketemu seperti ini. Saya bagi satu-satu, ketemu ini. Kita simpan jawaban yang F31. Kita lanjutkan menjadi F32. Sama rumusnya, kita masukkan juga seperti ini. Karena J nya tidak ada, ini tinggal minus 2I plus K sesuai yang ini R32 yang kita cari tadi. Caranya sama, ini kita operasikan semuanya. 9 kali 1 kali 2 18 dibagi 2,24 kuadrat dibagi 2,24 ketemu 1,6. Ordernya tinggal 10 pangkat min 3. Kemudian vektornya kita tulis minus 2i plus 1k. Kita kalikan juga ini 1 ketemu jawaban F32. Langkah yang terakhir untuk mencari F3 vektor, yaitu penjumlahan dari F31 vektor ditambah F32 vektor. Karena F31 vektor dan F32 vektor itu mempunyai sumbu-sumbu I, J, K, sedangkan yang F32 mempunyai sumbu I dan K karena J-nya sama dengan 0. Maka kita operasikan berdasarkan sumbunya. I dan I, ini kan F31 ada minus 1,338 kali 10 min 3I, ini juga punya minus, maka ini ditambahkan ini hasilnya minus 4,868 kali 10 min 3I. Kemudian J nya tidak ada yang sebelah sini, maka kita tulis J yang ini. Selanjutnya ini ada 1,6K, ini 0,417K. Kita kurangi ketemu ini. Selesai seperti itu. Ini adalah analisis hukum kolom untuk 3 dimensi. Selanjutnya jika ingin mencari besar dari F31 vektor, maka koefisien dari ini dikuadratkan, ini juga dijumlahkan di akar, ketemu besar dari F3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.